Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya menerima aspirasi dari sejumlah organisasi mahasiswa di Indonesia. Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung setelah rentetan peristiwa kericuhan yang turut mewarnai jalannya unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025, yang bahkan turut menelan korban jiwa. Lantas apa hasil pertemuan antara DPR dengan mahasiswa ini? Pertemuan antara DPR dengan mahasiswa berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 3 September 2025. Hadir 3 wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi PKB, dan Saan Mustafa dari fraksi Nasdem. Sementara itu total ada 16 perwakilan mahasiswa yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan organisasi mahasiswa. Seluruh perwakilan BEM dan organisasi mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR. BEM UI dalam kesempatan tersebut misalnya menyoroti tentang situasi demokrasi Indonesia, utamanya setelah muncul korban meninggal dunia, seorang supir ojek online yakni Afan Kurniawan. Tak hanya itu, BEM UI juga menyoroti adanya ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut adanya dugaan makar atau upaya pelengseran kekuasaan oleh sebagian oknum. Jadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Sementara itu BMSI menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait janjinya soal 19 juta lapangan pekerjaan. BMSI melihat sampai saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak tahu dan bingung dalam mencari pekerjaan. Padahal pemerintah terus menggembar-gemborkan Indonesia Emas pada 2045, di mana masyarakat dengan usia produktif akan mendominasi. Secara umum, aspirasi yang disampaikan merupakan tuntutan yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang tertuang dalam petisi 17+8. Terkait tuntutan ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan tuntutan Koalisi Sipil yang tertuang dalam petisi 17+8 sebagian sudah disampaikan mahasiswa dalam audiensi itu. Dasko mengaku akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secepatnya. Dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, nah itu termasuk yang di dalam 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR. Apa sebenarnya isi dari istilah 17+8 tuntutan rakyat ini? Apa saja yang dituntut oleh rakyat dalam aksi beberapa waktu terakhir ini? Angka 17+8 bukanlah hitungan matematis, melainkan simbol baru gerakan rakyat yang lahir dari keresahan bersama terkait situasi bangsa akhir-akhir ini. Angka 17 merujuk pada daftar tuntutan jangka pendek yang harus dijawab oleh pemerintah paling lambat 5 September 2025. Sementara 8 adalah tuntutan jangka panjang yang tenggat 1 tahun, yakni hingga 31 Agustus 2026. Angka ini mengingatkan publik pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI, yang menyeratkan bahwa rakyat kembali menagih janji kemerdekaan. Isi tuntutan yang dibawa melalui beberapa simbol itu mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat. Dalam daftar 17, publik menagih penyelidikan independen atas kasus Afan Kurniawan dan korban aksi lainnya, menuntut penghentian kriminalisasi terhadap demonstran, hingga mendesak DPR membatalkan rencana kenaikan tunjangan. Ada pula desakan untuk membebaskan semua tahanan aksi, menjamin upah layak bagi pekerja dari buruh hingga mitra ojol, serta membuka transparansi anggaran lembaga legislatif. Semua terhubung pada satu benang merah, yakni kekecewaan atas elit politik dan sistem yang dianggap semakin jauh dari rakyat. Sementara itu, daftar 8 memuat tuntutan yang lebih struktural, diantaranya reformasi besar-besaran DPR, penguatan lembaga pengawas dan HAM, hingga reorientasi peran TNI Polri dalam ranah sipil. Ada pula dorongan untuk melahirkan kebijakan perpajakan yang lebih adil, serta mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tuntutan jangka panjang yang dirangkum dalam daftar 8 itu menegaskan bahwa masalah yang dihadapi bukan sekedar kasus saat, melainkan penyakit sistemik yang perlu dibenahi hingga ke akar. Fenomena 17+8 memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi arena utama politik rakyat. DPR telah berjanji akan segera mengevaluasi tuntutan mahasiswa yang sebagian besar termaktub dalam petisi 17+8. Namun publik ini menanti bukti nyata, bukan sekedar audiensi seremonial. Menurut sahabat Kompas, apakah DPR akan benar-benar berkomitmen
untuk menyerap aspirasi dari rakyat